Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang contoh timer. Di mana sebelumnya kita sudah belajar membuat timer delay dengan menggunakan timer 1. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu adalah tentang mengukur waktu yang sudah dilalui atau elapsed time, ya. Artinya gini, kita ingin mengukur berapa lama sih suatu eksekusi. Nah, itu kita menggunakan namanya elapsed time atau waktu yang sudah dilalui. Ini kira-kira aplikasinya itu bisa digunakan untuk misal membuat derivatif, ya. Derivatif itu kan ada delta t, ya kan, rumusnya, yaitu delta error dibagi dengan delta t atau perubahan waktu. Nah, perubahan waktu itu sudah pasti kita harus mengukur seberapa lama sih antara waktu sebelumnya dengan waktu sekarang. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan namanya elapsed time. Kalau di Arduino, elapsed time ini kita bisa dengan mudah menggunakan namanya milis, ya. Cuman kalau di sini kita belajar microcontroller basicnya atau teorinya gimana sih cara membuatnya. Nah, makanya di sini dijelaskan gimana cara membuat elapsed time dari timer 1. Karena kalau kalian belajar langsung dari Arduino, nanti kalian ketika ada kebutuhan lain, kalian nanti nggak tahu gimana caranya menggunakan elapsed time untuk fungsi-fungsi atau untuk keperluan yang ternyata tidak disupport oleh Arduino. Makanya di sini kita perlu belajar elapsed time, mengukur elapsed time dengan menggunakan microcontroller basic timer 1. Nah, itu. Nah, di elapsed time di sini misal kita asumsikan prescalernya itu nggak ada atau prescaler 1, ya. Artinya dibagi 1. Nah, jadi kalau frekuensi clocknya itu adalah 1 MHz, maka kita bisa mengetahui nilai TCNT-nya itu, TCNT1, nilai TCNT1-nya akan bertambah seberapa? Yaitu setiap 1 mikrodetik. Kok bisa? Ya, 1 mikrodetik diperoleh dari 1 MHz dibagi 1. Ya, sama dengan tetap 1 MHz. Nah, 1 MHz sama dengan 1 periode. Ya kan? Periodenya adalah 1 mikrodetik. Nah, 1 mikrodetik itu adalah waktu yang digunakan untuk TCNT1 bertambah 1. Berapa maksimum nilai TCNT1? Maksimumnya adalah 16 bit, yaitu 65.535 TCNT1. Itu adalah nilai TCNT1. Kalau TCNT0, berapa nilai maksimumnya? Yaitu 8 bit, maka nilai maksimumnya adalah 255. TCNT2 sama saja dengan TCNT0, yaitu 255, karena TCNT0 dan TCNT2 itu timer 8 bit. Nah, khusus TCNT1 itu timer 16 bit. Makanya nilai TCNT1-nya itu bisa sampai 65.535 atau 2 pangkat 16. Nah, jadi TCNT itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai maksimum nilai TCNT1-nya. Nah, setiap pertambahannya itu tadi itu memiliki kecepatan, yaitu frekuensi dibagi dengan clocknya, dibagi dengan prescaler. Kalau prescalernya nggak ada atau itu sama dengan 1 MHz dibagi 1, maka sama dengan 1 per 1 MHz sama dengan 1 mikrodetik. 1 per 1 juta, ya, sama dengan 1 mikrodetik. Nah, di sini kita bisa membuat elapsed time-nya itu dengan rumus adalah waktu elapsed time-nya T sama dengan N dikali 65.536 ditambah TCNT1 dikali ditambah TCNT1 dalam satuan mikrodetik, ya. Ini dengan frekuensi 1 MHz. Artinya di sini nilai N itu adalah berapa kali terjadi overflow. Sedangkan TCNT1 itu adalah nilai TCNT hitungannya tadi.
Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya kita belum pernah terjadi overflow, maka n-nya sama dengan 0, ya kan? Belum terjadi overflow. Atau waktu elapsed time-nya, sebagai contoh kita ingin mengukur waktu elapsed time yang kita set 10 mili detik. Misal kita udah tahu nih nilai T-nya sama dengan 10 mili detik. Nah, kira-kira berapa sih nilai N dan nilai TCNT1-nya? Ada yang tahu? Nilai N sudah terjadi overflow belum kira-kira? Kita udah tahu kan di sini tadi nilai TCNT1-nya itu bernilai akan bertambah 1 setiap berapa? Setiap 1 mikrodetik. Nah, kalau N-nya di sini ini terjadi hanya ketika overflow. Jadi N hanya bertambah 1 ketika terjadi overflow. Overflow itu kapan? Yaitu ketika TCNT1 mencapai nilai maksimumnya, yaitu 65.536. Nah, kalau sekarang 10 mili detik dengan frekuensi clock 1 MHz, kira-kira 10 mili detik tadi itu sudah terjadi overflow atau belum? 10 mili detik itu sama dengan 10.000 mikrodetik. Nah, maksimum TCNT1-nya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum itu adalah 65.536 atau 65 mili detik. Nah, kalau waktu yang kita ukur itu adalah 10 mili detik, sudah pasti nilai N itu masih bernilai 0. Ya kan? Karena waktu yang dibutuhkan adalah 65 mili detik, sedangkan kita mengukur waktu yang hanya 10 mili detik, sehingga nilai N sama dengan 0. Dan berapa nilai TCNT1-nya? Yaitu 10.000 atau 10 mili second. Nah, nilai TCNT1-nya itu adalah 10.000, yaitu 10.000 mikrodetik. Dan N-nya itu adalah 0. 0 kali 65.536 ditambah 10.000. Maka T-nya sama dengan 10.000. Maka nilai elapsed time-nya itu adalah 10.000. Nah, itulah teori sederhana dari mengukur waktu yang sudah berlalu. Nah, itu ya. Jadi nilai N itu hanya untuk merekam berapa kali terjadinya overflow. Nilai N ini hanya untuk merekam berapa kali terjadinya overflow. Kalau nggak ada nilai N ini tadi, hanya ada nilai TCNT1, maka waktu elapsed time yang bisa diukur itu hanya 65 mili detik atau 65.536 mikrosecond. Itu jadi terlalu kecil. Sedangkan kita bisa saja mengukur waktu elapsed time-nya itu sekitaran 5 detik, 10 detik, atau 100 milisecond. Nah, kita bisa mengukur itu. Tapi kalau ini hanya 65 waktu elapsed time yang bisa diukur 65 milidetik tanpa overflow tadi, maka di sini kita harus membutuhkan sistem overflow supaya dia bisa merekam bahwa sudah terjadi overflow, ya. Nah, ini teorinya tadi ya, yang saya sudah jelaskan tadi, di mana T-nya itu adalah waktu elapsed time-nya, N itu adalah berapa kali terjadinya overflow, TCNT1 itu adalah waktu timer counter satunya yang bertambah setiap 1 mikrodetik. Nah, untuk mengukurnya tentunya kita akan menggunakan interrupt di sini ya. Di sini kita menggunakan interrupt overflow OVF vector. Jadi ISR timer 1 overflow vector. Nah, setiap interrupt ini tadi ini akan bertambah 1. Setiap terjadi interrupt atau setiap waktu yang diukur itu melewati 65 mili detik, maka nilai N akan bertambah 1. N plus plus. Nah, selain itu juga nilai TCNT1 itu secara tidak langsung, secara tidak terprogram di sini, tidak terlihat di dalam program, itu dia akan bertambah terus menerus ya. Secara tidak tertulis di program sini, dia akan bertambah terus menerus nilai TCNT1-nya. Hanya saja ketika terjadi overflow maka kita ingin menambahkan nilai N-nya ini tadi. Nah, kalau N bertambah, di sini kita lihat ini inisialisasi mode yang dibutuhkan. Yang pertama adalah mode normal. Mode normal untuk timer counter satunya kita setting mode normal.
Kemudian kita tidak menggunakan prescaler karena frekuensi kita yaitu 1 MHz. Nah, kemudian MSK-nya atau untuk interrupt-nya tadi kita akan enable timer 1 overflow interrupt. Nah, dari sini maka di sini kita perlu mereset nilai n terlebih dahulu sama dengan 0 dan kemudian di sini ada TCNT1 sama dengan 0. Ini untuk kita inisialisasi terlebih dahulu, kemudian barulah kita aktifkan interrupt-nya, set enable interrupt SEI ya, untuk mengaktifkan interrupt-nya. Kemudian di sini ini adalah ada sebuah looping, ada 2 buah looping ya di sini ya. 2 buah looping yang tidak melooping apapun, tidak mengeksekusi aksi apapun, dia di sini hanya melakukan looping. Yaitu looping pertama itu yang I itu terjadi 100 kali looping. Nah, setiap I satu bertambah 1, maka dia akan melooping sebanyak 1000 kali J. Nah, ini sudah pasti dua baris kode ini tadi akan memakan waktu, ya kan? Untuk eksekusi ini akan memakan beberapa waktu. Nah, kita ingin mengukur berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 2 eksekusi kode program ini, ya. Kita ingin mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi 2 kode program ini. Sehingga ketika kita inisialisasi n sama dengan 0 dan TCNT1 sama dengan 0, kemudian di sini kita ingin mengukur waktu yang dibutuhkan atau elapsed time-nya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi 2 buah program ini tadi. Nah, dari sini barulah dimulai. Jadi waktu di sini tadi dieksekusi. Nah, waktu yang dibutuhkan di sini timer 1 vektornya akan bertambah 1. Sehingga di sini elapsed time-nya sama dengan n dikali 65.536 ditambah unsigned 32T TCNT1. Sebenarnya ini harusnya unsigned 16T saja. Karena kita hanya 16 bit, tapi nggak masalah ya. Karena secara sistem juga di sini akan tetap TCNT1. Hanya akan 16 bit maksimum. Nah, kalau sudah, maka interrupt-nya diberhentikan. Maka kita akan memperoleh waktu elapsed time-nya untuk 2 buah baris kode program ini. Nah, ini bisa dicoba juga di Proteus ya.